Selamat sore. Segera mulai kuliah kita. Jadi kuliah kita ini sudah memasuki minggu keempat dan kelima. Nanti kuliah minggu-minggu lain itu semua bisa ikuti lewat video pembelajaran yang Bapak kirim di grup WA. Ada minggu 1, lalu minggu 2 dan 3. Dan hari ini kita masuk pada minggu keempat, temanya tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, nanti materi kuliah atau pembelajaran kita hari ini itu nanti bisa juga dilihat di channel YouTube yang Bapak buat itu. Nanti Bapak kirim videonya untuk semua bisa nonton kembali video pembelajarannya. Jadi yang sekarang ikut ya, dia bisa ikuti kuliahnya, tapi kemudian dia bisa nonton kembali kuliah hari ini melalui channel YouTube. Nanti linknya Bapak berikan, lalu Bosong masing-masing juga bisa tambahkan kuliah minggu keempat, video pembelajaran minggu keempat di playlist yang Bosong masing-masing sudah buat ya. Jadi baik, kita akan masuk dengan kuliah kita hari ini. Temanya tentang manusia. Bapak akan share screen ya. Untuk ya. Jadi kuliahnya tentang manusia menurut Alkitab. Dan ada 3 poin yang penting yang Alkitab bicarakan tentang manusia. Yaitu manusia adalah makhluk mulia dalam segala ciptaan. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia laki-laki dan juga manusia perempuan. Jadi baik dia laki-laki atau perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Di Kejadian pasal 1 ayat 27 dan juga Kejadian pasal 1 ayat 28. Yang ketiga, poin tentang manusia menurut Alkitab. Struktur manusia menurut Alkitab itu terdiri atas 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi ada 3 itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan pertama itu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya, manusia adalah makhluk mulia dalam segala ciptaan. Jadi kita sebagai manusia ini adalah makhluk mulia. Kita lebih mulia daripada hewan, kita lebih mulia daripada tumbuhan, atau dari apapun. Jadi penciptaan manusia dalam cerita kitab Kejadian itu, dalam kisah penciptaan, tidak hanya merupakan penutup dari keseluruhan cerita penciptaan, tetapi juga menggenapi dan menyempurnakan seluruh ciptaan. Ini dia menggenapi atau menyempurnakan seluruh ciptaan. Tanpa manusia, maka ciptaan ini tidak ada artinya. Dia menyempurnakan. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk memenuhi bumi.
Ya, manusia diciptakan untuk memenuhi bumi. Tunggu ya, Bapak kasih mati dulu pun suara-suara deh. Suara ada. Oke, Bapak lanjut ya. Ya, jadi manusia diperintahkan Tuhan untuk memenuhi bumi dan menaklukkan serta berkuasa atas segala makhluk. Jadi kita sebagai manusia ini, sebagai makhluk mulia, kita disuruh untuk memenuhi bumi dan juga untuk menaklukkan dan berkuasa atas segala makhluk. Kejadian 1 ayat 27 ya, dan seterusnya. Yang kedua, penekanan bahwa manusia sebagai makhluk yang berkuasa atas alam ini tidak boleh dimengerti sebagai kuasa untuk sewenang-wenang terhadap alam. Ya. Jadi tidak dimaksudkan oleh Tuhan supaya manusia seenaknya merusak hutan, enaknya untuk menghancurkan alam, tetapi dia diperintahkan untuk memelihara alam. Jadi sebagaimana dunia yang kacau balau semula Tuhan tata, ya, karena penciptaan ini Tuhan bilang pada awal kitab Kejadian tuh, semula bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Karena kuasa Tuhan, Tuhan menata, mengatur yang kacau balau jadi baik. Jadi alam yang sudah Tuhan tata dan baik, ini kita harus pelihara. Jadi kita memenuhi, menaklukkan akan bumi ini, tetapi juga memelihara. Cocok dengan perintah Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 15 ya. Usahakan dan pelihara. Itu dikatakan Tuhan Allah sendiri. Jadi kita diperintahkan untuk mengusahakan bagi kebutuhan hidup manusia, tapi kita diminta juga untuk memelihara. Nah, bagian yang C yang penting di sini, manusia menempati posisi sentral dalam ciptaan Tuhan. Jadi posisi kita ini sebagai sentral pusat, sebagai inti ya. Artinya manusia sebagai makhluk mulia ditempatkan dalam posisi sentral dalam segala ciptaan. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Alkitab sendiri. Amsal pasal 3 ayat 13, Amsal pasal 4 ayat 13. Amsal 4 ayat 13, Yesaya 42 ayat 5 sampai 6, Mazmur 8 ayat 5 sampai 9, Mazmur 104 ayat 14 sampai 15. Yang keempat, bagian D ini, perempuan adalah makhluk yang termulia karena diciptakan paling akhir sebagai penolong. Mengapa Bapak tekankan ini? Ya, ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 20 sampai 24. Mengapa? Karena dalam budaya kita justru perempuan ini masih banyak mengalami diskriminasi. Perempuan masih mengalami sikap-sikap direndahkan oleh kaum laki-laki. Sikap-sikap diremehkan dalam budaya kita. Ya, budaya masyarakat NTT apalagi? Budaya laki-laki, budaya patriarkat, ya, budaya yang menindas kaum lemah, kaum perempuan. Nah, ini Alkitab sendiri justru mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang termulia karena diciptakan paling akhir dan dia disebut sebagai penolong. Artinya begini, hanya orang yang kuat yang bisa menjadi penolong. Ya. Kalau kita angkat beban, kita sendiri tidak mampu angkat, maka kita akan minta tolong orang.
Orang lain yang kuat akan bantu kita. Berarti perempuan itu disebut penolong karena memang dia kuat. Lalu kalau kita lihat dari urut-urutan penciptaan manusia atau penciptaan alam ini ya. Jadi pertama Tuhan ciptakan ya terang dan seterusnya sampai pada hari keberapa tuh Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan binatang, setelah Tuhan lihat semua ya. Alam semesta sudah terbentuk, tumbuhan sudah ada, hewan sudah ada, ternyata manusia bukan laki-laki. Tuhan menciptakan Adam ya. Adam untuk supaya memenuhi bumi ya, supaya berkuasa atas alam. Tapi ternyata Tuhan lihat juga ini belum sempurna, belum baik. Jadi Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Maka Tuhan menciptakan perempuan. Dan perempuan ini sebagai penolong. Ya, itu berarti siapa yang paling mulia di sini? Perempuan yang paling mulia. Perempuan yang malah dimuliakan di sini oleh Tuhan. Karena dia makhluk terakhir yang diciptakan. Tumbuhan, hewan, manusia laki-laki, dan terakhir manusia perempuan. Jadi karena itu maka Gotong harus menghormati perempuan. Kedudukannya juga harus setara. Malah Gotong harus perlakukan dia lebih mulia lagi. Karena Tuhan sendiri memuliakan perempuan. Ya. Jadi kalau bosan pun saudara perempuan ada, bosan jangan hina-hina pukul-pukul dia. Kalau bosan menikah, sudah punya istri, ya hormati istri. Karena mereka adalah penolong dan juga makhluk yang mulia. Bapak ambil contoh saja kalau misalnya kita bikin acara di kampus ya. Acara di kampus itu. Yang pertama hadir di ruangan pasti tukang kasih bersih-bersih ruangan toh. Tukang lap-lap meja, tukang lap-lap kaca, cleaning service kasih bersih ruangan. Setelah itu panitia. Panitia yang ada dalam ruangan. Setelah panitia undangan, mungkin mahasiswa duluan. Setelah undangan mungkin dosen. Setelah semua selengkap, rektor. Rektor hadir untuk mau acara. Terus setelah rektor hadir, tunggu siapa yang diundang yang mulia di situ? Gubernur. Maka setelah semua lengkap, baru ajudan gubernur, telepon gubernur bilang, Bapak, kita semua sudah tunggu di acara, Bapak datang sudah. Jadi ketika gubernur datang, acara sudah bisa dimulai. Berarti yang datang terakhir itu orang yang mulia. Sama dengan perempuan juga. Dia diciptakan terakhir, maka dia adalah makhluk yang mulia. Jadi sehingga dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan, tidak lagi sikap-sikap perendahan terhadap perempuan yang dilakukan dalam budaya kita, dalam masyarakat kita. Yang kedua, poin yang kedua yang penting dari kuliah kita hari ini adalah manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia laki-laki dan manusia perempuan. Nah, manusia yang utuh itu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Jadi ada keserupaan di situ. Keserupaan bersifat dinamis, yakni dalam relasinya dengan makhluk lain. Jadi manusia menjadi wakil Allah di bumi untuk mengurus dan memelihara alam. Jadi manusia laki-laki dan perempuan ini tugasnya memelihara alam, mengurus alam ini. Ya. Kedua, manusia diciptakan dari debu. Manusia itu tidak kekal. Dia akan mati, dia akan binasa. Jadi jangan pikir bahwa kita nih hidup kita bisa berbuat seenaknya, bisa sewenang-wenang, ya, karena kita diciptakan dari debu. Ya. Dari debu kita akan kembali ke debu. Ya. Dari teks-teks Alkitab itu sudah bilang di Ayub 10 ayat 9, Mazmur 104 ayat 29. Nah, jadi di sini Alkitab menekankan Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan.
Nah, kalau Tuhan suatur bagi laki, ya, ada sekarang tren dunia sekarang modern ini, laki-laki dia mau kawin dengan laki-laki sih, dia tidak mau kawin dengan perempuan. Atau perempuan dia cuma kawin dengan perempuan saja, ya. Dia tidak mau kawin dengan laki-laki. Nah, ini kita sudah melawan kodrat kita, melawan hakikat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi hakikat manusia, kodrat manusia itu dia diciptakan sebagai seorang laki-laki menurut gambar Tuhan Allah, juga diciptakan sebagai seorang perempuan menurut kodrat gambar Allah itu. Kita tergoda dengan tren dunia, termasuk di grup-grup homoseksualitas, homoseks, klub gay atau klub lesbian untuk perempuan dan perempuan menikah dan lain sebagainya. Ini sebetulnya melawan kodrat, melawan ciptaan Tuhan Allah sendiri. Ya. Jadi, maksudnya harus hati-hati. Yang belajar ilmu agama ini harus hati-hati supaya jangan mengingkari diri kita sebagai manusia laki-laki yang diciptakan Tuhan Allah dan juga sebagai manusia perempuan. Yang ketiga, struktur manusia ini adalah tentang tubuh, jiwa, dan roh. Jadi, tubuh atau badan Ibrani, ya, bahasa Ibrania basar. Kan bahwa kita manusia memiliki tubuh. Ada hubungan dengan alam. Tadi dikatakan dari debu, dari tanah. Ada hubungan dengan sifat kita yang fana, yang terbatas, yang berdosa. Jadi ada hubungan dengan alam dan keberdosaan. Itu tubuh, ya. Jiwa, bahasa Ibrani nefesh, bahasa Yunani psike, ya. Psike. Artinya menekankan hidup batin, menekankan perasaan, menekankan kesadaran diri. Jadi kalau kita manusia dikatakan punya jiwa, artinya orang yang punya perasaan, orang yang punya kesadaran. Ya, dia. Nah, itu tanda bahwa dia tidak punya jiwa lagi. Ya. Dia seperti robot saja yang tidak punya perasaan, tidak punya kesadaran diri. Ya. Dan yang ketiga itu adalah roh. Manusia itu terdiri dari roh juga. Bahasa Ibrani ruah atau bahasa Yunani pneuma. Karena manusia, tetapi manusia tidak dapat disebut roh. Ya. Ada roh dalam dirinya, tapi dia tidak bisa disebut roh. Tidak dianggap sebagai unsur ketiga dari manusia memang. Ya. Tapi bahwa Tuhan sudah menghadirkan di tubuh manusia yang fana ini roh Allah. Jadi kalau dalam perjanjian baru, dalam Alkitab perjanjian baru, Tuhan Yesus katakan bahwa, dan juga oleh Rasul Paulus dan lain-lain, hendaknya orang beriman itu hidup menurut tuntunan, hidup menurut pimpinan dari roh Allah, ya, Roh Kudus. Paulus bilang, ya, bahwa kita tidak hidup menurut sikap kedagingan kita, sifat-sifat kedagingan kita, tapi kita hidup menurut roh pimpinan dari Tuhan Allah sendiri. Nah, ini siapa itu manusia? Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Manusia diciptakan memiliki roh. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Silakan hidupkan video, ya, video dan mic-nya supaya bisa bertanya. Silakan. Florico, ya. Florico ya, Orin Maulorong. Ya, silakan Florico. Ya. Perkenalkan, nama saya Florico Orin Maulorong, biasa dipanggil Eriko. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, di pembahasan awal, Bapak ini membahas tentang memenuhi bumi. Ini pertanyaan saya, Pak. Dosakah manusia ketika sudah tinggal dalam sebuah atap rumah dan tidak memiliki seorang anak? Sesuai dengan perintah Tuhan, penuhilah bumi, ya. Jadi, ya, Pak,
Ya, Floriko tanya bahwa orang yang sudah hidup dalam satu rumah manusia laki-laki yang sudah menikah ya, sudah Iya, Pak. menikah lalu tapi ternyata tidak punya keturunan, ya, tidak punya keturunan dan tidak bisa ikuti perintah Tuhan untuk penuhi bumi ya, begitu kok maksud pertanyaan Iya, dari Pak. Floriko? Ya, apakah dosa atau tidak? Itu kan bukan dosa. Karena mereka sudah memenuhi apa yang Tuhan suruh pada mereka, agama juga meminta mereka untuk menikah, daripada mereka kumpul kebo tidak menikah lalu berbuat seenaknya saja. Jadi soal bahwa mereka tidak punya anak, ya itu mungkin karena faktor keturunan juga, atau juga faktor kesehatan, atau faktor mungkin kemandulan. Mungkin laki-lakinya perokok berat atau sehingga sperma yang dia hasilkan tidak baik, atau perempuan mungkin mengalami dia punya rahim itu tidak kuat supaya bisa hamil ya, mudah keguguran dan lain sebagainya. Itu bukan dosa bahwa dia tidak bisa melahirkan. Jadi ada anggapan yang salah bahwa kalau perempuan tidak bisa kasih anak berarti dia ada karena hukuman Tuhan, dia punya dosa banyak. Tidak, tidak bisa kita katakan begitu. Karena bahwa soal Tuhan memberi anak atau tidak itu urusan dari Tuhan. Kita sebagai manusia ya menjalani apa yang kita mau. Jadi tujuan pernikahan juga bukan untuk mau dapat anak. Banyak orang yang keliru. Jadi kalau tidak dapat anak dia cerai karena tujuan pernikahan tidak tercapai itu, dia cerai atau dia cara cari anak dari orang lain lagi, ya cari dari luar. Jadi tujuan pernikahan itu ya hanya salah satunya, kalau dapat anak ya kita bersyukur, kalau tidak dapat anak ya kita juga tetap bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara kita. Dan mungkin kalau kita pasangan yang menikah tidak punya anak, mungkin kita bisa lihat anak tetangga atau anak dari om atau saudara kita yang susah, kita angkat sebagai anak atau asuh mereka. Malah kesempatan kita punya anak-anak asuh lebih besar, lebih banyak. Jadi tidak dosa, Floriko. Jadi satu saat kalau Floriko menikah, lalu istri tidak bisa kasih anak, ya tetap menjaga pernikahan kudus itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Urusan anak atau tidak itu rahasia Tuhan. Ya. Itu Tuhan punya urusan, tapi kita menjalani apa yang bisa kita jalani. Oke, makasih Floriko. Ada lagi yang mau bertanya? Yang bertanya di tiap kuliah itu dia dapat 3 poin ya. Sama seperti yang berdoa juga waktu penutup itu dia dapat poin, 3 poin. Jadi nanti di akhir kuliah ini kita akan minta satu orang berdoa, siapa yang berdoa dia dapat poin 3. Selain dari yang bertanya itu ya. Saya Pak. Silakan. Nama Kisho Temusu Pak. Iya. Kelas D. Silakan. Tadi dijelaskan bahwa dalam Alkitab perempuan adalah makhluk yang mulia. Karena perempuan diciptakan paling akhir. Akan tetapi masih banyak atau hampir kebanyakan perempuan didiskriminasi. Pertanyaan saya, coba Bapak sebutkan dan jelaskan salah satu cara mengatasi atau mengantisipasi diskriminasi terhadap perempuan. Ya, jadi memang budaya kita ini, budaya di Timor, di Rote, di Alor, di Sabu, di mana-mana tempat, di NTT, ini kan semuanya sifatnya budaya patriarkat atau budaya laki-laki, di mana laki-laki itu yang dominan. Jadi laki-laki yang dominan, sehingga perempuan itu selalu menjadi warga kelas 2. Kita katakan contoh begini ya,
dulu waktu dalam keluarga orang-orang Rote, hanya laki-laki saja yang dikasih sekolah. Laki-laki yang dikasih sekolah. Lalu kenapa ditanya, kenapa kok bapak dan mama tidak kasih sekolah, bapak dan mama anak perempuan? Dan bilang, itu perlu karena nanti dia masuk dapur juga. Ya, dia masuk dapur. Jadi tidak usah sekolah. Ini contoh diskriminasi, ya, diskriminasi budaya. Lalu juga contoh lain, dalam pembagian warisan, banyak orang tua yang hanya kasih warisan itu di laki-laki, anak laki-laki. Padahal Undang-Undang Negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan semua anak punya hak yang sama. Sepanjang dia bisa dibuktikan bahwa dia adalah garis keturunan dari pembapa dan mama, ya, punya akte kelahiran, akte baptisan, ya, tercatat di pencatatan sipil bahwa dia punya bapak ini dan mama ini, maka dia berhak menurut undang-undang mendapat warisan yang sama seperti dia pun saudara laki-laki. Tapi dalam praktek budaya itu kita masih banyak masyarakat yang hanya kasih warisan anak laki-laki, anak perempuan tidak. Contoh lain lagi, kalau orang menikah lalu harap anak, itu keluarga harap pertama itu bukan perempuan, tapi dia harap laki-laki. Sehingga dia kadang sudah siap memang baju laki-laki. Kasih anak, itu mau lahir perempuan kok laki-laki, tapi yang disiap itu laki-laki, ini baju laki-laki. Jadi kadang-kadang lucu juga, yang lahir tetap perempuan, jadi dong kesepakain anak baju laki-laki. Jadi anak kalau besok jadi tomboy, model laki-laki. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Ya kita mendidik kosong yang sudah sekolah ini jadi contoh, jadi pionir dalam keluarga itu bersuara, ya, bersuara supaya bilang bapak, mama, kita jangan lagi diskriminasi. Karena Alkitab sendiri bilang bahwa kita manusia laki-laki maupun perempuan ini punya status sama, diciptakan sama dengan gambar Tuhan Allah. Bukan bilang manusia laki-laki diciptakan menurut gambar Allah, sementara manusia menurut gambar kode atau menurut gambar gajah misalnya. Kan tidak. Tidak dikatakan begitu toh. Manusia laki-laki menurut gambar Allah, manusia perempuan menurut gambar kode. Tidak. Sama-sama menurut gambar Allah. Jadi bosong yang belajar agama ini, entah laki-laki atau perempuan, Sandro misalnya, ya, mendidik, misalnya kalau sudah menikah, mendidik anak-anaknya harus ya setara. Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Jadi anak laki-laki jangan dimanja, anak perempuan disuruh masuk dapur. Anak laki-laki ya pangku-pangku kaki nonton TV saja, tidak. Sama-sama. Laki-laki tugas cuci piring, perempuan tugas masak nasi. Sama-sama masuk dapur. Bukan hanya perempuan yang masuk dapur. Nah begitu cara mengatasinya, Kesia, yaitu kita mendidik masyarakat kita, mendidik keluarga kita, dan lain sebagainya. Ya. Jadi bapak sendiri dalam rumah tangga sini, bapak bantu mama, ya, bantu cuci piring, bantu masak nasi, ya. Jadi bapak ingat dulu waktu bapak masih pendeta di Rote. Ini sekitar 20 tahun lalu ya. Jadi waktu itu pendeta merangkap sebagai ketua klasis lomba lain. Ketua klasis di artinya pemimpin gereja di wilayah. Jadi bapak memimpin ada sekitar 40-an pendeta di situ. Nah, sebagai pemimpin gereja di wilayah itu, bapak satu kali ada bantu-bantu mama pel rumah. Habis pel dolia bapak bantu cuci piring juga. Jadi ini penatua yang laki-laki dong kasihan, dong bilang aduh kasihan bapak pendeta ini masa dia pel cuci pel rumah, cuci piring, dia kerjakan pekerjaan perempuan. Lalu dong rapat majelis dong bilang kita tidak boleh kasih dengan bapak pendeta bekerja. Masa itu tugas perempuan diambil alih oleh bapak pendeta. Nah kesempatan sudah bapak ajar dong, bapak kasih dong pencerahan. Bapak kasih dong pemikiran yang benar.
bahwa justru ketika Bapak bekerja itu sebagai rasa cinta Bapak terhadap istri. Bukti bahwa kau cinta bertemu istri itu ialah kau bantu pel rumah, bantu jaga anak, bantu cuci piring. Itu sebagai bentuk cinta. Jadi Florico atau Sandro kalau sudah menikah, nah lu jangan paku kaki baru suruh lupa istri kerja. Lu juga harus bantu di dapur, jaga anak, cuci piring, dan lain sebagainya. Ada bapak yang beragama, yang memahami Alkitab dengan benar. Oke, makasih. Pertanyaan yang bagus. Lanjut. Ya, lanjut. Masih ada kok? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan Liliana Deborah Tanggudendo. Ya, Pak. Pertanyaannya, kenapa kaum perempuan direndahkan oleh kaum laki-laki? Kenapa kaum perempuan direndahkan oleh kaum laki-laki? Yang pertama mungkin karena dia otak mengong. Itu laki-laki otak mengong. Itu yang pertama. Karena dia otak miring. Dia mungkin ada kabel satu putus ya di depan kepala. Itu jawab secara kasar begitu ya. Sebagai orang Kupang kita bilang, di depan kabel satu ada putus. Makanya dia belum sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Sadar bahwa dia makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada dia akal budi, anugerahkan kepada dia hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi setiap orang laki-laki yang belajar agama hari ini, dia jangan lagi rendahkan kaum perempuan. Karena kalau dia rendahkan, tanda bahwa dia tidak belajar apa-apa dari agama. Dia tidak belajar dari Alkitab. Jadi dia gagal memahami Alkitab kalau dia masih merendahkan perempuan. Ya. Jadi karena itu maka kita harus menghargai perempuan sama seperti kita menghargai diri kita sebagai laki-laki. Karena kedudukan kita ini setara. Jadi kalau kita memahami isi Alkitab tadi yang Bapak jelaskan, ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah itu yang kalau kesadaran itu tidak ada, maka dia akan merendahkan. Dia tidak ada rasa hormat. Yang kedua, bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan. Menurut gambar Tuhan Allah. Bukan menurut gambar hewan atau binatang. Tidak. Menurut gambar Tuhan. Jadi ketika seorang laki-laki merendahkan perempuan, dia sebetulnya melawan Tuhan yang menciptakan perempuan. Jadi karena itu harus hati-hati. Ketika kita seorang laki-laki gunakan tinju, gunakan kekuatan laki-laki lalu menindas perempuan, memukul perempuan ya dengan tinju kita, maka di situ sebetulnya yang kita tinju bukan perempuan tapi Tuhan sendiri yang menciptakan perempuan. Oke, makasih Liliana Deborah Tanggudendo. Makasih untuk sama-sama, Pak. Ya, dapat 3 poin juga. Oke. Kita lanjut ya. Di materi yang berikut ya, yang kedua yang Bapak siapkan ini. Ya. Bisa, Jadi, Pak. Di sini manusia tadi sebagai makhluk mulia, tapi juga manusia adalah makhluk etis. Ada 3 poin yang penting di sini yang menekankan manusia sebagai makhluk etis. Ya. Yang pertama itu, manusia mempunyai kesadaran etis. Yakni kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi kalau merendahkan perempuan itu buruk. Kalau menghargai perempuan itu baik. Nah, jadi harus bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang bertanggung jawab dan mana yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia sebagai makhluk etis ini dalam posisi ini bertanggung jawab, ya, berbuat yang benar, membedakan yang benar dan salah, ya, kesadaran untuk ya melakukan yang baik. Itu
pengertian pertama. Yang kedua, manusia mempunyai kebebasan etis. Ya, manusia mempunyai kebebasan etis, yakni memilih secara bebas dari alternatif-alternatif di atas. Artinya apa yang pertama itu? Jadi untuk dia berbuat baik itu dia punya pilihan. Saya mau buat baik, nah, itu pilihan dia. Saya mau buat jahat, itu pilihan dia juga. Tapi setiap pilihan, ingat, selalu ada resiko. Setiap pilihan selalu ada resiko. Jadi kalau kita membuat jahat, pikir-pikir, ada resiko yang harus ditanggung. Jadi kalau orang berbuat baik, ya, tapi kalau dia berbuat jahat, dia ditangkap polisi, dipenjara, kebebasannya dicabut. Ya. Jadi manusia adalah makhluk etis yang mempunyai kebebasan untuk dia buat jahat atau dia buat baik. Untuk dia melakukan tanggung jawab dia atau dia tidak bertanggung jawab. Ini yang penting, ya, manusia sebagai makhluk etis. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk etis itu adalah manusia yang mempunyai pertanggungjawaban etis juga. Ya. Manusia mempunyai pertanggungjawaban etis. Artinya dia bertanggung jawab atas pilihannya. Ya. Jadi setiap apa yang kita buat ini kita harus pertanggungjawabkan. Ya, di dunia kita pertanggungjawabkan, di dunia kita berhadapan dengan hakim, polisi, jaksa. Tapi di akhirat sana, di dunia orang mati nanti, zaman yang akan datang, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Yang kalau sudah berhadapan dengan beliau tidak ada ampun lagi. Ya. Pertanggungjawaban kita itu sudah final. Ya, di dunia mungkin kita masih bisa dimaafkan oleh polisi, jaksa karena kita punya keluarga yang ada pada kasihan. Jadi pertanggungjawaban etis kita itu mungkin bisa dimaafkan. Tapi ketika sudah berhadapan dengan dunia akhirat dan pertanggungjawaban kita itu di hadapan Tuhan, maka itu sudah final. Tidak ada lagi yang bersifat sementara, dia sudah final itu. Hukuman Tuhan itu meminta pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban yang final. Jadi disinilah menurut agama manusia adalah makhluk etis, ya, punya kesadaran untuk membedakan yang baik dan buruk, ya, kesadaran untuk memilih bertindak yang baik atau buruk. Tapi ingat juga bahwa ketiga dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini poin-poin penting yang ditekankan dalam manusia sebagai makhluk etis. Ya. Jadi misalnya yang orang yang lagi baru keluar dari penjara, Kohebo itu, dia keluar dari penjara, dia disambut ya dengan meriah oleh televisi dan lain-lain. Akhirnya ada protes dari masyarakat. Saiful Jamil kan, dia diprotes karena orang seolah-olah lupa pada kejahatan, ya, kejahatan itu sehingga dia disambut malah seperti pahlawan. Padahal dia harus mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan dan dia kalau keluar dari penjara tidak bisa dielu-elukan begitu seperti pahlawan. Jadi banyak tokoh masyarakat, banyak anak ahli-ahli yang bela anak-anak yang lecehkan oleh sang artis itu. Ya, mereka protes kenapa kok dia melakukan kejahatan di penjara waktu bebas disambut seperti pahlawan. Kasihan. Perasaan korban-korban dong Tuhan kan kasihan. Nah ini yang jadi problem bagi kita. Kita adalah makhluk etis, jadi kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita dengan baik, dengan benar. Media-media juga harus ingat memperhatikan ini. Kadang-kadang media hanya mencari untung, cari popularitas, supaya jam tayangnya tonton banyak orang, maka mereka buat yang aneh-aneh supaya dapat sorotan itu. Oke, itu materi kita hari ini. Mungkin yang kedua ini ada pertanyaan lagi dari Ananda semua. Mau bertanya, Bapak persilakan. Ya, Pak. Silakan. Ini apa yang dimaksud atau yang diartikan dengan etis, Pak? Etis, ya. Oke.
Jadi apa yang dimaksud dengan etis? Ya. Jadi etis di sini kan dia menunjuk pada etika, menunjuk pada nilai-nilai moral. Jadi menunjuk pada sikap, menunjuk pada perilaku, ya, menunjuk pada gaya hidup. Jadi nanti kita akan masuk sendiri misalnya dalam pelajaran yang lebih khusus tentang etika Kristen. Ini Boson kan baru semester 1 toh. Nanti di semester 2 akan belajar tentang etika Kristen. Jadi di sana nanti diterangkan topik tentang etika Kristen itu termasuk definisi. Jadi ada banyak definisi tentang etika dan lain sebagainya. Tapi secara umum etika ini berhubungan dengan moral. Moral, sikap spiritual, hal-hal yang menunjuk kepada sesuatu yang baik. Jadi tadi itu, manusia disebut makhluk etis artinya dia mampu membedakan mana yang, jadi kemampuan dia membedakan yang baik dan benar, itu yang dia disebut sebagai makhluk etis di situ. Makhluk yang punya kesadaran. Makhluk yang punya kesadaran moral, makhluk yang punya kesadaran etis. Ya. Makhluk yang memiliki spiritualitas yang baik. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan etika Kristen, artinya segala perilaku yang berhubungan dengan sikap-sikap baik yang dituntut oleh agama Kristen. Jadi ada etika Islam, etika Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana apa yang baik dan apa yang tidak baik itu dibicarakan dalam etika. Jadi membedakan itu. Nah, makanya disebut sebagai makhluk etis. Oke, Florico. Ya, makasih Florico. Tambah 3 poin lagi ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ada, Pak. Silakan. Rahel Mauruak. Silakan Rahel. Selamat sore, Pak. Materi kita kan tentang manusia adalah makhluk etis. Yang menjadikan pertanyaan saya, mengapa manusia disebut sebagai makhluk etis dan contoh kebebasan apa saja yang bisa dipilih manusia? Terima kasih. Artinya dalam pengertian, kita sebagai manusia ini dituntut untuk berbuat yang baik dan menghindari yang tidak baik. Kita dituntut juga untuk memiliki kemampuan membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ya. Kita mampu membedakan sikap-sikap bertanggung jawab dan sikap-sikap tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus kita miliki, bahwa kita adalah makhluk etis. Ya. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk etis yang berbeda dengan hewan. Ya, hewan dengan binatang yang lain. Kan kalau hewan-hewan kan mereka tidak perlu ada upacara pernikahan toh. Tidak ada upacara masuk minta peminangan. Dia mau kawin, dia kawin saja kan. Itu kan makhluk hewan kan begitu toh. Dia naik ketemu siapa, dia serbu saja, dia labrak saja, dia tidak pakai aturan-aturan lagi. Nah, beda dengan kita manusia sebagai makhluk etis, kita diberi kebebasan untuk memilih berbuat yang baik, tapi juga kebebasan berbuat jahat. Tapi itu tadi yang Bapak bilang, ada bebas buat jahat, itu Anda punya hak sebagai manusia. Tapi Anda juga akan dituntut, diminta bertanggung jawab terhadap perbuatan. Dan perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di dunia, di hadapan polisi, di hadapan jaksa, dan di hadapan hakim dunia. Tapi juga diperhadapkan dengan hakim yang agung lagi, yang lebih mulia. Yang kalau beliau sudah ambil keputusan, hukuman, tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau hakim dunia kita masih bisa banding di pengadilan tinggi, banding di Mahkamah Agung dan seterusnya, minta gerasi dari presiden. Tapi kalau Tuhan sudah ambil keputusan, nah bagaimana? Kita mau banding di siapa lah? Itu paling tinggi. Jadi kebebasan etis di sini ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu.
baik yang benar maupun yang jahat. Tapi sebagai orang beragama, orang yang belajar ilmu agama, terutama agama Kristen, ya kita memilih saja perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bertanggung jawab. Begitu. Oke. Ya. Masih ada kok, kalau tidak ada lagi, kita hidupkan video, kita foto dulu. Foto kehadiran dulu semua. Ya, hidupkan video. Kita foto dulu. Silakan. Alvin Rianto belum kasih, ya sudah. Ruben Mangi. Ruben mana? Alvin mana? Hidupkan. Jadi yang hadir di sini tambah Bapak 23 ya. Ini Bapak mau foto sekarang kehadiran. Jadi bukti bahwa hadir di kuliah kita ini. Oke, Ruben mana Ruben? Ruben Mangi Gie. Ruben pemfoto video mana video? Ya, 1, 2, 3. Ulang. Pasang muka yang manis dan ganteng. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Baik, waktu kita kuliah sore hari ini sudah mau berakhir. Jangan lupa kerja tugas di e-akademik, waktunya sampai hari Sabtu kalau tidak salah. Bapak sudah taruh di e-akademik itu tugas untuk pertemuan hari ini. Lalu Bapak juga akan muat tugas yang sama di Google Classroom. Karena nanti di Google Classroom itu yang ada poin dan nilai juga. Kalau yang di e-akademik nilainya pada absen. Jadi ketika pasang kerja tugas itu dengan sendiri absennya tercatat. Keaktifan kuliah, Bapak nilai pasang dapat poin itu dari hari ini. Hadir di Zoom ya, di Zoom ini Bapak akan tadi sudah foto, sudah rekam. Kehadirannya itu Bapak sudah rekam dan beri nilai. Yang bertanya tadi ada Floriko 2 pertanyaan, Rahel 1 pertanyaan, dan Ketsia 1 pertanyaan ya. Masing-masing dapat poin 3 poin itu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Bapak sudah berikan. Silakan. Apa yang mau berdoa untuk kita? Saya Pak. Silakan. Ya. Silakan Floriko. Teman-teman, sebelum kegiatan kita pada sore hari ini berakhir, mari kita angkat hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk kehadiran-Mu, dan penyertaan-Mu, untuk menjaga kami dari hal kegiatan kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih buat segala perlindungan-Mu yang tidak pernah berhenti. Tuhan, ampunilah atas setiap salah dan dosa kami yang kami berbuat sekarang saat. Tuhan, doa kami, haleluya, amin. Amin. Shalom semua. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Floriko Orin mau lorong. Lu soalnya semua. Link yang kuliah minggu depan tuh masih tetap sama Jadi nanti klik link itu. Ya. Oke, Pak. Silakan langsung say hello satu dengan yang lain sebelum Bapak tutup. Ya. Salam kenal satu dengan yang lain sebelum Bapak tutup. Dadah teman-teman. Floriko 9, Papa. Hari lu 9 poin kan? Dia dapat nilai semua kan? Besok sama nilai.
Sorry, kalau minggu depan lu terus jawab deh. Lu terus kasih pertanyaan deh. Nah, kau kenapa nih tuh? Pertanyaan ke Tom Ju. Ntar ketemu tanya dan pertanyaan semua tanya. Kita tanya. Ya, boleh. Iya nih. Halo teman-teman. Halo.